Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis nomor 250. Itu hadis yang terakhir dari bab al-hasyi 'alal khusyu', babul hasyi 'alal khusyu'i fi sholati. Bab anjuran tentang khusyuk di dalam sholat. Nah, kita masuk lagi bab yang baru, yaitu babul masajid di dalam kitabus sholat. Jadi apa sih anjuran dan perintah yang telah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam, ya. Salah satunya adalah membangun masjid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjidi fid duri wa an tunazzifa wa tutayyiba, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu irsalahu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, telah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bibina ilmasajidi, untuk membangun masjid-masjid fiduri, pada setiap kota. Wa antunazzifa, hendaknya senantiasa dibersihkan, wa tutayyibah, dan diberikan wewangian. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu irsalahu, dan Imam Tirmidzi menilai membenarkan hadisnya sebagai hadis yang mursal. Jadi itu tadi hadis yang disampaikan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya setiap orang muslim itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membangun masjid di setiap kota, yang mana di setiap masjid tersebut hendaknya dibersihkan dan diberi wewangian. Pokoknya selalu di treatment bagus lah, seperti itu. Kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan sholat, yang mana hal ini merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi rukun Islam yang kedua setelah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamus sholat, ya, rukun Islam yang kedua. Untuk itu beliau memerintahkan membangun masjid dan tempat untuk azan. Beliau memerintahkan agar setiap daerah dari suatu kota dibangun sebuah masjid atau langgar untuk mendirikan sholat 5 waktu setiap harinya. Beliau memerintahkan pula membangun masjid besar untuk sholat Jumat yang dapat menampung seluruh penduduk kota.
Jadi selain ada langgar-langgar ya, masjid-masjid kecil kayak gitu, juga diperintahkan juga membangun masjid besar untuk sholat Jumat yang mampu, yang dapat menampung seluruh penduduk kota. Jadi katakanlah misalkan kecamatan kayak gitu kan, kalau di Indonesia satu kecamatan. Nah, di desa-desa itu ada masjid-masjid kecil. Nah, di tengah-tengah masjid-masjid kecil itu ada masjid yang besar yang bisa menampung seluruh jamaah yang ada di desa-desa tersebut untuk melakukan sholat Jumat. Mengingat surau-surau pada setiap daerah terkadang kurang diperhatikan pemeliharaannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar setiap masjid dan surau, ya langgar seperti itu, dibersihkan dan diberi wewangian. Begitu pula halnya dengan masjid besar. Jadi kalau di Indonesia itu kalau masjid besar itu sudah yakin lah kita bahwasanya itu kebanyakan diprioritaskan, diperhatikan. Yang banyak itu langgar-langgar kecil, ya kan? Ya surau-surau masih kecil itu jarang diperhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan pengertian kota dengan istilah dur, sedangkan pengertian daerah bagian dari kota disebut dengan istilah dar. Nah, jadi apa ya? Kalau misal kota di Indonesia itu bukan kota kayak Samarinda, Balikpapan, katakanlah desa kayak katakanlah kecamatan kayak gitu kan. Nah, di kecamatan itu ada masjid besar yang bisa menampung jamaah-jamaah yang ada di setiap desanya kayak gitulah. Atau ya mungkin desa kayak gitu, kalau dia padat desa kayak gitu, kemudian dia bisa menampung jamaah-jamaah di setiap RT-nya. Itu tergantung keadaan masing-masing di setiap daerah kayak gitu ya. Ini nggak mutlak ya, misalkan kota besar kayak gitu bikin satu masjid jami dan lain sebagainya, enggak. Jadi dikondisikanlah sesuai dengan geografis teman-teman semuanya. Kemudian analisis lafadznya, ya yang pertama adalah al-masajid. Itu bentuk lafadz daripada masjid-masjid. Nah, menurut istilah bahasa artinya tempat sujud. Ya, masjid ini adalah tempat sujud, tempat beribadah. Sedangkan menurut istilah syariat, sebidang tanah yang digunakan khusus sebagai tempat untuk beribadah. Kayak gitu. Nah, kalau yang khusus muslim, kalau di Indonesia sudah ada istilahnya tersendiri. Kalau masjid itu adalah tempat beribadah khusus untuk orang muslim. Kalau misal gereja ya lain, kemudian wihara dan lain sebagainya, itu ada istilah-istilah tersendiri itu. Tapi kalau misal di Arab Saudi, di Mesir ya namanya sama masjid. Ya kayak misal di Qatar, Abu Dhabi itu masjid Isa Ummu Maryam kalau nggak salah. Itu Isa Bunda Maryam, Isa anaknya Maryam atau Bunda Maryam kalau nggak salah di situ. Itu nanti bisa teman-teman googling aja, ada bentuknya, namanya masjid juga. Itu tapi itu kalau di Indonesia namanya gereja. Ya, ini yang khusus untuk orang Islam. Ad-dur bentuk lafaz, bentuk jamak dari lafaz dar. Isim yang pengertiannya menunjukkan kepada sekumpulan perumahan. Singkatnya kalau di Indonesia itu namanya kampung. Mereka, orang-orang Arab, menamakan tempat tinggal mereka sebagai suatu kabilah dar. Ya. Jadi ada rumah-rumah di situ kan, ada rumah-rumah. Nah, itu namanya dur. Ya. Nah, lafaz jamak daripada dar. Dar. Nah, yang mana di sini adalah sekumpulan dari perumahan. Itu. Ya, kalau mungkin teman-teman paling enaknya itu kampung lah. Atunazzofa wa tutayyaba.
itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk membersihkan kotoran yang ada di masjid dan memberinya dengan wewangian agar masjid tersebut baunya harum. Nah, masjid kecil atau surau mempunyai kehormatan juga. Nah, sebab ia merupakan tempat didirikannya sholat 5 waktu dan juga karena kemiripannya dengan masjid besar. Jadi yang namanya masjid kecil, masjid besar itu tidak ada bedanya. Itu kan, jadi itu memang sudah tempat sholat. Nah, cuman kalau masjid kecil itu kan sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat Jumat. Ya kayak di sini kayak gitu kan, di belakang itu cuma sholat 5 waktu saja. Itu kalau sholat Jumatnya itu di blok di kehutanan sana kalau tidak salah. Kemudian fikih hadisnya yang pertama, satu, disyariatkan membangun masjid kecil di setiap kampung dan menggunakannya sebagai tempat beribadah dan sholat berjamaah 5 waktu agar penduduk setempat tidak ketinggalan untuk mendapat keutamaan berjamaah karena letaknya yang jauh dari masjid besar. Jadi disyaratkan kita itu membangun masjid kecil, ya kan. Kalau misalkan tempatnya itu terlalu jauh dengan masjid besar, itu ya kita bangunlah masjid kecil kayak gitu kan. Nah, untuk kita berjamaah sholat 5 waktu. Kemudian juga dianjurkan membersihkan masjid-masjid dari kotoran. Kita pel apa kayak gitu setiap harinya kayak gitu. Kemudian dianjurkan memberikan wangian yang pantas untuk masjid. Biasa ya kalau misalkan sekarang kan ada software software dan lain sebagainya, itu bisa langsung di pel seperti itu supaya dia tetap wangi. Nah, itu tadi pembahasan tentang perintah dari Rasulullah SAW untuk membangun masjid di setiap perkampungan. Itu kan. Kalau misal di suatu perkampungan itu biasa kalau untuk sholat Jumat jangan sampai dibangun 2 masjid gitu. Ya, misalkan dekat kayak gitu kan, dekat. Nah, ada 2 masjid untuk melakukan sholat Jumat. Itu sebenarnya tidak boleh kecuali dengan berbagai macam syarat. Salah satunya masjidnya full nih. Kayak contoh di tempat saya mondok dulu, itu namanya Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti, itu di daerah Pamekasan. Itu kan kalau misal kami sholat berjamaah 5 waktu itu di pondok pesantrennya itu, karena ada masjid kami di situ. Nah, tapi kalau misal sholat Jumat kami pergi ke belakang pondok pesantrennya. Di situ ada masjid besar di situ. Kemudian nggak jauh dari situ kita cuma jalan kaki aja. Itu juga ada masjid juga di situ. Yang mana kalau di Madura itu masjidnya penuh-penuh. Itu kalau misalkan kita terlambat berapa menit saja itu sudah kita taruhlah di sholat Jumatnya di luar. Itu tidak ada masalah kalau misalkan dia lebih full kayak gitu. Tapi kalau misal dia masih lenggang, terus di sana juga buka masjid juga untuk sholat Jumat, itu kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um ada juga membahas itu tidak boleh. Nah, itu nanti pembahasan tentang masjid yang ada di ini nanti itu ada pembahasannya sendiri di dalam kitab yang lebih tebal lagi ya, bisa di kitab Fathul Qorib, kemudian di kitab Al-Um, Bidayah wa Nihayah dan lain sebagainya. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Teman-teman bisa cek di situ. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik itu yang ada di konten ini dan video-video sebelumnya. Kemudian apabila ada saran-saran, masukan, kritikan, dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Terutama ya masalah pertanyaan ya. Terutama yang ada yang ingin bertanya, silahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.